Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dudisyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelum kita memulai, kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI ya. Semoga diberikan kemudahan dan kesehatan selalu ya. Dan tentunya kami akan menyapa juga para pasien dan juga pengunjung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, serta juga mendoakan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, tema kali ini kita akan membahas tentang waspada, terlambat penanganan patah tulang pada anak bisa berakibat fatal. Nah, fatalnya ini kayak gimana nih gitu kan. Nah, tentu kita tidak bisa memungkirin ya pemirsa, terkadang kecelakaan itu bisa terjadi tidak terduga dan salah satunya bisa terjadi patah tulang nih pada anak-anak. Nah, patah tulang ini bisa terjadi dalam berbagai keadaan, mulai dari kecelakaan saat bermain, jatuhlah apa, atau mungkin tergelincir seperti itu, atau mungkin pada saat olahraga atau kejadian sehari-hari. Nah, tentunya ini penting untuk kita menyadari bahwa penanganan pada patah tulang pada anak ini butuh tindakan cepat ya, atau membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat. Nah, sebab kenapa terlambatnya penanganan ini nanti bisa berakibat fatal yang bisa menyebabkan nanti komplikasi yang malah akibatnya makin serius gitu kan, dan bahkan bisa sampai mempengaruhi organ-organ yang lainnya. Oleh karena itu kita perlu lebih waspada dan juga memiliki pengetahuan untuk memadai tentang tindakan pertolongan pertama dan perawatan yang tepat. Nah, tentunya saya di sini tidak sendirian pemirsa, sudah hadir narasumber yang nanti akan sharing bersama kita. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Arif Indra Pradana Prasetya, spesialis ortopedi. Assalamualaikum Dokter Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih dokter ya sudah meluangkan waktunya di acara ASI. Nah, tentunya di episode kali ini kita akan khususkan terhadap patah tulang pada anak-anak ya dokter ya. Karena kan kalau pada patah tulang pada anak-anak ya nyun sewu ya dok, kadang-kadang ada orang tua yang khawatir nih dok. Tiba-tiba saking paniknya malah dibawa ke tukang pijit nih dok, kayak seperti itu. Nah, padahal itu saking panik ya dok ya, bukannya harusnya ke vaskes seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk patah tulang pada anak itu, kenapa sih dok penting banget untuk kita itu waspada terhadap kondisi ini gitu loh? Ya, oke. Jadi memang pada anak-anak itu memang dia punya kekhususan, karakteristik khusus di mana tulang pada anak-anak itu berbeda dengan tulang dewasa. Salah satu yang karakteristik tersebut adalah masih terdapatnya lempeng pertumbuhan. Dengan adanya lempeng pertumbuhan tersebut, maka akan memungkinkan tulang pada anak untuk bertambah panjang dan bertambah lebar. Nah, apabila terjadi cedera pada tulang dan tidak segera dikenali, itu apabila ternyata patah tulang tersebut sampai mencederai lempeng pertumbuhan, tentunya akan terjadi gangguan pertumbuhan panjang pada tulang, sehingga mungkin akan pendek sebelah. Dan itu apabila terjadi pada anggota gerak bawah, tentu akan jadinya pincang karena panjang kakinya tidak sama. Selain itu, karena patah tulang pada anak-anak mungkin kelihatannya cuma sekedar bengkak saja tuh dok. Kelihatannya cuma sekedar bengkak, tapi ternyata ada retak di salah satu sisi. Nah, karena patah tulang pada anak itu tulang masih terus bertambah panjang, di sisi yang cedera itu akan mengalami reaksi yang berlebih dibandingkan sisi yang sehat. Nah, itu bisa berpotensi nanti tumbuhnya tetap memanjang tapi membengkok karena tidak dilakukan tindakan yang tepat. Nah, yang tentu akan menjadi menjadi ya merasa bersalah gitu sebagai orang tua kalau aduh loh, ini anak saya dulu jatuh cuma tak pijat, cuma tak bawa ke sangkal putung, akhirnya kok pendek sebelah atau bengkok. Lah itu juga itu pentingnya kalau ada patah itu jangan langsung diurut, jangan langsung dibawa ke sangkal putung, bawa saja ke fasilitas kesehatan terdekat, baik itu puskesmas, klinik dokter, atau mau ke rumah sakit terdekat, yang penting biar segera dikenali. Baik dokter, berarti ini yang paling spesial ini karena pada anak-anak ini masih pertumbuhan ya dokter ya. Nanti itu ternyata ada keadaan khusus yang tadi ada lempeng pertumbuhan itu ya dokter ya, di tulang pada anak ini. Dan tentunya kalau kita bicarakan tentang faktor resiko nih dok, faktor resiko yang seringkali banyak menyebabkan patah tulang pada anak nih kejadian apa atau mungkin peristiwa apa? Untuk anak-anak yang normal, yang tidak ada penyakit kongenital lainnya, sebenarnya justru tulang anak-anak itu lebih elastis dok. Elastis? Dibandingkan kita yang sudah dewasa, apalagi yang lanjut usia. Jadi tulang anak itu
saking elastis dan lenturnya, maka akan lebih kuat terhadap momen atau gaya, sehingga kalaupun patah seringnya tidak sampai patah yang sampai benar-benar meleset gitu, tidak. Tetapi ada beberapa resiko. Memang contoh ada anak-anak yang dengan gangguan endokrin, gangguan hormon, gangguan metabolisme, misal kekurangan vitamin D, gangguan penyerapan kalsium, atau memang ada gangguan genetik yang mungkin pernah kita dengar seperti osteogenesis imperfecta, maupun pasien dengan achondroplasia, sehingga tulangnya jadi fragile, jadi mudah rapuh. Atau mungkin pernah lihat pernah lihat film trilogi itu yang ada Split Glass Unbreakable gitu kan, yang pernah ada trilogi itu yang ada baru kebentur dikit, jatuh dikit, patah lah, itu contoh dari osteogenesis imperfecta. Itu juga tulangnya tidak sekuat tulang pada umumnya. Tapi kalau secara garis besar, apabila anak kita nutrisinya baik, kemudian tidak ada riwayat gangguan genetik maupun infeksi maupun gangguan metabolisme, insya Allah tulang anak-anak itu cenderung lebih elastis dibanding pada orang dewasa atau orang lanjut usia. Baik dokter, berarti ada keadaan khusus ya dokter ya, yang tadi pengecualian kalau misalkan ada faktor-faktor penyakit dari yang lain gitu ya. Nah kalau untuk mengenali, apakah bagaimana caranya orang tua itu untuk mengenali atau mencurigai ini kayaknya patah tulang nih, atau jangan sampai deh nanti karena kan kalau kelihatannya kalau patah tulang ada yang kelihatan bengkong atau tidak ya dokter ya, tergantung dari jenis cederanya. Nah itu untuk cara mengenali atau biar segera untuk pergi ke vaskes gimana nih dok? Jadi patah tulang itu bisa dikenali baik dari penampakannya maupun dari gejalanya. Gitu. Kalau dari gejala kita lihat pasiennya atau anak kita itu ada riwayat trauma atau benturan enggak, atau ada cedera, di mana setelah cedera tersebut didapatkan bengkak di lokasi yang cedera atau ada memar ya. Kemudian ditambah misal dengan adanya tanda-tanda deformitas. Deformitas itu ada 3, yaitu pemendekan, dibandingkan sisi sebelahnya kok lebih pendek, atau ada pembengkokan, yang sebelumnya lurus jadi bengkong, atau jadi puntiran atau rotasi, muntir ke dalam atau muntir keluar. Itu sudah merupakan tanda pasti suatu patah tulang, khususnya pada anak-anak. Atau yang lebih mudah lagi, biasanya anak itu kan cuma rewel, apalagi anak-anak yang masih bayi yang belum bisa bicara, kan mereka cuma rewel, nangis. Nah, sebagai orang tua juga harus aware, harus perhatian pada saat mungkin anak tersebut ada terjadi cedera atau mungkin jatuh gitu ya. Kita harus lihat kira-kira gerakannya aktif atau tidak, karena yang khas pada anak-anak yang belum bisa bicara, yang masih belum bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, itu dia ada namanya pseudo palsi. Pseudo itu artinya semu, palsi itu kelumpuhan. Jadi kelumpuhan semu. Jadi bukan karena lumpuh karena karena gangguan saraf atau gangguan otot, tapi kelumpuhannya karena anak tersebut tidak berani menggerakkan anggota gerak yang cedera. Dia seolah-olah berusaha mengistirahatkan dan tidak banyak gerak. Atau kalau misalnya di anggota gerak bawah yang misalnya bisa jalan, aktif jalan, tiba-tiba kok buat jalan nggak mau, maunya duduk, ngesot, ya itu juga hati-hati. Ya, jadi intinya dilihat dari kronologisnya ada riwayat benturan atau tidak, kemudian dilihat adakah gejala nyeri, gejala bengkak, ya. Kemudian tadi jadi tidak mau digerakkan, dan kalau memang lebih jelas lagi bisa kelihatan deformitas atau perubahan bentuk, bisa berupa pemendekan, pembengkokan maupun puntiran. Luar biasa. Gitu. Berarti sebenarnya banyak sekali ya dok yang bisa dibedakan gitu ya dokter ya, yang bisa dicurigai. Nah kalau untuk berbicara tentang patah tulang, patah tulang pada anak ini sebenarnya ada berapa jenis yang biasanya sering terjadi sih dok? Dan itu biasanya karena apa aja sih dok? Oke, jadi patah tulang itu secara garis besar itu ada patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Untuk patah tulang terbuka itu berarti ada hubungan antara dunia luar atau area lingkungan sekitar sampai tembus ke dalam tulangnya, dan tentu itu akan berpotensi menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, apabila terjadi patah tulang terbuka, kita sudah yakin ini ada luka, terus dari lukanya itu kok mungkin keluar darah terus kalau diraba loh kok ini sampai dalam, kemudian ada pembengkokan dan tadi yang gejala tadi, maka kita harus curiga ini patah tulang terbuka dan harus lebih aware untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kenapa? Karena infeksi itu akan menyebabkan tulang jadi susah nyambung, dan pada anak-anak karena masih ada lempeng pertumbuhan tadi, infeksi di
tengah tulang bisa nyebar sampai ke sendi dan akan terjadi septic arthritis. Sehingga kalau ada patah tulang terbuka harus segera dikenali dan segera ditangani. Nah, yang kedua ada patah tulang tertutup. Nah, untuk patah tulang tertutup ini pada anak-anak cenderung patah tulangnya patah tulang yang incomplete, tidak sampai displace, tidak sampai geser. Seringnya seperti itu karena tadi tulangnya elastis dan masih banyak periosteumnya masih tebal, lapisan di luar tulangnya masih tebal sehingga sering menyangga, bisa menyangga untuk tidak sampai geser. Ya. Nah, patah tulang tertutup yang incomplete tadi masih bisa dengan terapi yang terapi tanpa perlu pembedahan. Tapi kalau sampai komplit dan apalagi sampai terjadi pergeseran, itu yang butuh dilakukan tindakan untuk di-realignment lagi, dikembalikan posisinya dan kalau perlu di-gips atau dipasang pen. Gitu. Jadi secara garis besar terbuka dan tertutup tadi, Dok. Baik, berarti antara terbuka dan tertutup tadi ternyata lebih beresiko yang terbuka, Dokter, ya? Yang terbuka. Dan satu lagi, selain patah tulang terbuka dan tertutup, ada lagi patah tulang khusus pada anak-anak. Apakah patah tulangnya itu menyentuh lempeng pertumbuhan atau tidak? Kalau menyentuh lempeng pertumbuhan sering kita kenal dengan epifisiolisis. Epifisiis itu lempeng pertumbuhan, lisis itu cedera atau kerusakan. Apabila patah tulangnya mengenai lempeng pertumbuhan itu juga harus segera dikenali karena tadi bisa menyebabkan growth retardation, gangguan pertumbuhan. Maka itu penanganannya harus lebih kompleks lagi, harus lebih komprehensif. Iya, baik, Dokter. Begitu banyak ya, Dokter, ya jenis-jenisnya. Nah, kalau dari berdasarkan jenisnya nih, Dok, sebenarnya pertolongan pertama apa sih yang harusnya sebenarnya dilakukan untuk orang awam? Kadang-kadang kan ada yang tiba-tiba untuk dengan sendirinya mengikat tali gitu ya, atau seperti apa, dan baiknya apakah harus diajari dengan untuk diberikan pengetahuan cara bidai seperti apa gitu, Dok? Ya, pada prinsipnya dulu kita dari kita sekolah dasar sampai SMA kan sungguh sangat pengalaman berharga tuh kita pada saat mengikuti pramuka maupun PMR ya. Benar, Dok. Itu kita diajari cara mobilisasi sederhana, khususnya pada kasus-kasus patah tulang, dan itu benar. Kita bisa mengistirahatkan tulang yang kemungkinan cedera tadi dengan memasang bidai. Kenapa kok seperti itu? Karena dengan pemasangan bidai itu akan memberikan perlindungan atau proteksi supaya tulang yang tadi beresiko geser itu tidak semakin mencederai otot, saraf, pembuluh darah di sekitarnya. Nah, untuk pemasangan bidai ini juga sebaiknya diperhatikan poin-poin pentingnya. Yang pertama, supaya tidak banyak gerak, tentu kita harus mengunci sendi di atas dan di bawahnya. Jadi pastikan ada papan yang cukup panjang untuk mengunci bagian bawah dan bagian atas dari tulang yang terkena, sendinya dikunci. Karena kalau cuma pendek segini tuh ya tidak ada manfaatnya, pas hasilnya gerak-gerak bisa berpotensi bengkok. Nah, terus kemudian selain itu kita juga selain pemasangan papan atau bidai tadi kan kita juga bisa dengan melakukan pembebatan. Pembebatan nggak boleh terlalu kencang. Ini yang sering banget salah kaprah oleh sangkal putung, dikira dengan dibebat kencang itu tulangnya jadi nggak bergerak gitu ya. Padahal dengan pembebatan tersebut akan menekan pembuluh darah, akan menekan saraf, sehingga akan terjadi iskemik. Iskemik itu gangguan aliran darah lokal yang ada di sana, sehingga malah menyebabkan otot, saraf, dan pembuluh darahnya jadi cedera lebih parah. Akhirnya malah bisa terjadi yang ditakutkan kompartemen sindrom, ataupun bahkan ya tangannya jadi nggak bisa diselamatkan gitu. Jadi itu hati-hati. Tetap kalau kita memang ragu dan takut, langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Nggak usah panik, langsung aja dibawa ke situ. Bawa aja. Yang penting kalau misalkan belum tahu caranya bidai, yang penting ini ya, usahakan jangan sampai tangan yang patah itu bergerak ya, Dokter ya. Ditahan gitu ya, Dokter ya. Atau digendong supaya tidak goyang-goyang gitu ya, seperti itu ya. Baik, Dokter. Nah, kalau untuk ngomongin pertolongan pertama tadi sudah. Terus kalau misalkan apakah semua patah tulang pada anak itu butuh pembedahan, Dok? Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi jadi nggak usah khawatir itu. Jadi jangan dibilang wah ini operasi gitu. Mending ke sangkal putung aja kan biasanya simbah atau tetangga, ojo ning dokter mesti dioperasi gitu. Jangan ke dokter dioperasi gitu kan. Padahal itu salah kaprah. Justru pada anak-anak ya, kalau pada anak-anak itu karena saking yang pertama dia elastis. Jadi kemungkinan patah tulangnya geser itu sangat kecil ya. Kalaupun geser, ada toleransinya lebih tinggi. Kenapa kok toleransi lebih tinggi? Bengkong sedikit, geser sedikit, pada anak-anak itu ada namanya kemampuan untuk remodeling.
Remodeling itu untuk mengembalikan struktur tulang yang tadinya bengkong, yang tadinya geser sedikit, untuk kembali berangsur-angsur seperti sebelumnya. Jadi pada anak-anak dikaruniai kemampuan menyembuhkan tulang itu lebih baik daripada orang dewasa, apalagi orang lanjut usia. Mungkin karena anak-anak itu susah diatur gitu ya, jadi masih diberi kemampuan tersebut. Nah, jadi tidak semuanya dioperasi. Bahkan kalau pada anak-anak pilihan utamanya adalah konservatif alias non operatif, di mana pilihan utamanya adalah biasanya pemasangan gap. Bahkan kalau tidak terlalu geser, masih cuma retak gitu aja, ya sudah dibiarkan aja, kalau nggak di bandage nanti dia akan nyambung sendiri, asalkan yang perlu diperhatikan diproteksi, karena kadang dikasih obat anti nyeri 2-3 hari udah enakan, anaknya lari lagi, jatuh lagi, yang sebelumnya cuma retak ya jadi benar-benar patah, geser, ya itu tambah bahaya ya dok. Nah itu ya para pemirsa, jadi harus diperhatikan, jangan ada mindset dikit-dikit kalau patah tulang pasti dioperasi. Tentunya semua harus dilakukan pemeriksaan. Nah kalau berbicara tentang pemeriksaan, biar orang awam juga mungkin lebih open mind nih dok ya. Biasanya kita tuh tahapannya kalau tenaga kesehatan untuk mengkonfirmasi bahwa ini adalah sebuah patah tulang tuh bagaimana sih dok? Jadi nggak ujuk-ujuk pikiran mereka, oh dikit-dikit operasi nih dok. Oke. Jadi pada prinsipnya tata laksana patah baik bagi anak-anak maupun pada orang dewasa semua menganut 4R dok. Apa ini dok? 4R itu, R yang pertama recognition, R yang kedua reduction, R yang ketiga retain, dan R yang keempat adalah rehabilitation. Di mana yang reduction, retain, dan rehabilitation itu masuk ke golongan penanganan, sedangkan R yang pertama recognition itu terkait dengan diagnosis. Nah, recognition ini diawali dari anamnesis, kita tanya bagaimana kronologisnya, sebelumnya ada pernah jatuh apa enggak, dan sebagainya. Kemudian kita sebelum melakukan pemeriksaan penunjang wajib hukumnya oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Pemeriksaan fisik, kalau pemeriksaan fisik untuk tulang itu kan ada tahapannya beda ya. Kalau mungkin kalau penyakit dalam atau dokter anak atau dokter kandungan gitu pakainya stetoskop gitu ya, jangan kaget kalau ke dokter tulang kita nggak punya stetoskop ya, kita pakainya look, feel, move. Jadi kita lihat dari inspeksinya, dari pengamatannya bagaimana, apakah ada pembengkokan, pemendekan, puntiran, ada cedera pada kulit maupun ototnya enggak, ada cedera pada saraf atau pembuluh darahnya gitu kan, apakah ada tanda-tanda seperti kertek-kertek gitu kalau diraba, atau ada keterbatasan gerak atau bagaimana. Ya, jadi kita lakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang utama untuk menegakkan diagnosis pada kasus cedera muskuloskeletal adalah ronsen atau radiologi. Dari situ kita akan bisa menilai. Nah, uniknya pada anak-anak itu ya, karena pada anak-anak itu kadang saking nggak jelasnya, karena kita bedakan ini beneran patah atau lempeng pertumbuhan ya gitu kan. Nah, kita ada jadi untuk anak-anak ada namanya di antara ronsen itu kan ada rule of two dok, mungkin pernah dengar ya. Rule of two itu kan berarti ada meliputi 2 sendi, meliputi 2 proyeksi. Nah, khusus pada anak-anak ada namanya two limb, atau kita meronsen membandingkan dengan sisi yang sebelahnya untuk benar-benar meyakinkan ini bukan retak, ini normal nih, harusnya ini cuma lempeng pertumbuhan nih karena kayak gini. Jangan semua kelihatan garis-garis di ronsen dikira patah, karena bisa aja itu lempeng pertumbuhan. Nah, setelah recognition kita sudah yakin tegak diagnosisnya, baru kita melakukan tata laksana, yaitu reduksi. Reduksi itu kita kembalikan, realignment kita posisikan lagi supaya kembali ke posisinya yang baik, yang nyaman buat pasiennya. Dan yang kedua yang R yang berikutnya adalah retain. Nah, retain ini kita menjaga supaya reduksi kita tadi tidak kembali bengkong lagi, tidak kembali geser lagi. Bisa dengan pasang gap, atau kalau memang benar-benar susah ya pasang pen, gitu supaya stabil. Kenapa sih kok bisa stabil? Dengan stabil tersebut, maka akan mempercepat terjadinya proses penyambungan tulang. Nah, terakhir R yang keempat tadi yaitu rehabilitasi. Setelah semuanya baik, posisinya baik, sudah terjaga, stabil, maka tentu kita harus latihan lagi, latihan gerakan sendinya, kekuatan ototnya, fungsinya supaya kembali optimal. Jadi bisa seoptimal mungkin, bahkan mendekati seperti sebelum cedera. Harapannya gitu. Kalau pada anak-anak kemungkinan untuk
sembuh 100% sangat tinggi. Luar biasa gitu, ya. Nah makanya pemirsa ya, dokter ortopedi itu segitu detailnya yang namanya melakukan pemeriksaan ya. Bahkan foto aja tadi sampai ada 2 sisi untuk membandingkan yang sisi yang normal bahkan sisi yang tadi terkena. Seperti itu. Nah ini mungkin ada pertanyaan juga tentang patah tulang yang operasi nih dok, indikasi operasi. Nah kalau patah tulang indikasi operasi ini kebanyakan orang paham nih, nanti takutnya dipen gini. Nah coba dok, ini kayak gimana sih dok biasanya? Oke, jadi kalau pada anak-anak ya sekali lagi karena yang kita perhatikan adalah lempeng pertumbuhan supaya tidak mengunci lempeng pertumbuhan tersebut, maka kalaupun operasi maka kita akan seminimal mungkin ya implan, seminimal mungkin pen, bahkan mungkin cuma kawat ya, kawat double gitu menyilang. Tujuannya apa? Supaya tidak banyak melakukan intervensi terhadap lempeng pertumbuhan. Ya. Dan yang kedua, dengan adanya kawat atau seminimal mungkin itu tadi, kita juga berusaha tidak banyak-banyak mencederai periosteum. Periosteum itu merupakan lapisan yang kaya pembuluh darah, kaya vaskularisasi, di mana pada anak-anak itu periosteumnya sangat tebal gitu. Nah kalau kita banyak melukai apalagi ditindih dengan pen, periosteum tersebut akan terganggu sehingga akan terjadi gangguan pertumbuhan. Tetapi bukan berarti sama sekali kita tidak pakai pen. Kalau memang ternyata kita setelah dipertimbangkan untung ruginya itu kok ya mau nggak mau kita harus ngejar stabilitas daripada nanti kedepannya terjadi pembengkokan, terjadi gangguan fungsi, ya mau nggak mau ya sudah kita pasang pen. Tapi pada pemasangan pen pada anak-anak lepas pennya lebih cepat dibandingkan pada orang dewasa. Selain karena kemampuan sembuhnya lebih cepat, yang kedua ya jangan sampai dengan adanya pen tersebut mengunci proses pertumbuhan pada tulang anak. Baik gitu. Dokter, berarti tetap yang terpenting itu untuk menjaga lempeng tadi ya dokter ya, sampai minimal invasif banget nih gitu ya dok ya. Baik. Bahkan kalau perlu tanpa sayatan. Wah luar biasa. Jadi di Rumah Sakit Sultan Agung ini kita sudah ada alat namanya SIAM. Apa ini dok? SIAM itu pemeriksaan radiologis yang portable, jadi ronsen portable yang bisa diaplikasikan saat operasi. Saat operasi tersebut kita bisa lakukan reduksi tertutup. Tadi kan dari 4R tadi, R yang kedua adalah reduksi. Nah reduksi itu tidak harus dengan sayatan, tidak harus dengan mata kepala kita lihat, tulangnya pasti sudah balik. Dengan bantuan alat SIAM tadi, dengan canggih tadi, kita bisa dengan melakukan reduksi dari luar tubuh, ditarik gitu, diperhatikan, terus kemudian dengan SIAM kita di-guiding supaya udah masukkan aja pen supaya bisa ngunci tanpa ada sayatan juga bisa. Gitu. Jadi dengan SIAM bisa memvisualisasikan tulang pada anak ataupun pada orang dewasa tanpa perlu melakukan sayatan yang berlebihan. Luar biasa. Berarti sekarang tekniknya makin maju ya dok ya. Luar biasa. Sultan Agung sudah ada lah. Nah ini makanya ya konsultasi nanti ke Sultan Agung. Nah ini kalau untuk berbicara tentang proses pemulihannya, pasti banyak bertanya ini kayaknya lama deh gitu kan. Dan itu pasti ada tahapan mungkin fisioterapi ya dokter ya. Nah itu untuk membedakan apakah tiap jenis itu berbeda atau mungkin bisa diprediksi berapa lama gitu dok. Jadi yang penting pada anak-anak karena sebenarnya kesembuhan pada anak-anak itu sangat tinggi, maka poin terpenting dari 4R itu pada anak-anak justru rehabilitasi. Kenapa kok rehabilitasi itu penting? Karena anak-anak itu susah diberitahu. Kalau anaknya terlalu aktif, belum saatnya gerak berlebih, dia langsung hiperaktif gerak, tiba-tiba geser lagi gitu kan. Tapi malah kalau anaknya cengeng, anaknya dikit-dikit takut, ya dia diem aja, nggak mau digerak-gerakin, akhirnya kaku. Padahal kalau nggak digerakkan, kaku, otot-ototnya terlanjur kontraktur, memendek gitu, kembali ke fungsinya akan lebih lama. Ya, jadi jangan sampai tulangnya sembuh, ternyata gara-gara tidak mau latihan, tidak mau digerak-gerakkan, tidak mau segera aktivitas, akhirnya malah kaku, masalah baru. Bukan tulangnya sembuh, ototnya jadi kaku. Nah itu penting untuk rehabilitasi, dan tapi ya juga jangan langsung over berlebihan, kemudian aktivitas langsung buat lari, buat jejak-jejak, loncat-loncat, itu juga beresiko. Iya, gitu. Baik. Yang penting telaten ya dok ya, dengan saran-saran dokter. Kalau dibilang untuk rehabilitasi medik ya rehab gitu ya, harus telaten sampai nanti sembuh sempurna. Nah kalau untuk komplikasi dok, komplikasi kalau misalkan telat banget gitu dok, pernahkah menemukan kasus seperti itu dok? Ya, komplikasi itu bisa dibagi menjadi komplikasi dini, ya, komplikasi dan juga komplikasi yang lambat. Baik, komplikasi yang dini itu
bisa dengan biasanya kalau salah penanganan gitu. Komplikasi dini bisa karena salah penanganan, bisa juga karena komplikasi akibat tulangnya, akibat patah tulangnya. Kalau salah penanganan misalnya karena dibebat, karena dikasih ramuan-ramuan atau mungkin yang harusnya luka dikasih herbal gitu malah jadi infeksi. Jadi komplikasi dini biasanya terjadi kompartemen sindrom kalau dibebat. Nah, sedangkan kalau komplikasi akibat patah tulangnya sendiri bisa aja kalau patah tulangnya terlalu geser seperti ini, padahal di sini ada saraf, ada pembuluh darah juga bisa mencederai. Itu kalau komplikasi dini. Tapi kalau komplikasi lanjut, yaitu tadi ada gangguan pertumbuhan, kaku kalau nggak segera dilatih, bahkan mungkin bisa saja kalau kita tidak mengenali dengan dini, terus tata laksananya tidak tepat, jadi bengkong, tadi seperti itu. Jadi malunion namanya. Gitu. Jadi pada prinsipnya komplikasi pada anak-anak itu relatif lebih rendah dibandingkan pada patah tulang pada orang dewasa, tapi memang butuh perhatian khusus. Wah, luar biasa. Khusus ya, namanya juga anak-anak spesial ya dokter ya. Baik, nah ini yang terakhir dok, kalau untuk nanya kan kadang-kadang biar apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua itu untuk mensupport pemulihan pada anak yang terkena patah tulang. Oke, jadi kalau anak sudah kejadian gitu ya, udah kejadian nih dok. Udah bukan pencegahan lagi, tapi sudah kejadian, terus kemudian anak itu sudah patah tulang dan sudah ditangani dengan tepat, maka yang pertama yang penting adalah nutrisi. Nutrisi tentu kalsium sangat dibutuhkan untuk pemulihan kembali terbentuknya tulang-tulang muda untuk kembali keras ya, sehingga dengan demikian diminta untuk suplemen baik itu dari susu maupun suplemen kalsium. Dan jangan lupa kalsium itu juga akan lebih optimal, lebih baik untuk fungsinya untuk menyambung tulang dengan apabila ditambah dengan vitamin D. Nah, vitamin D itu bisa didapat dengan berjemur. Nah, jadi dengan berjemur vitamin D-nya baik juga akan lebih cepat. Dan yang berikutnya, kalau memang ada luka post operasi, lakukan perawatan luka sebaik-baiknya supaya tidak infeksi. Karena infeksi pada anak-anak resikonya juga lebih fatal karena bisa nyebar ke sendi gitu kan. Nah, yang paling penting dari semua tata laksana untuk yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah tadi rehabilitasi. Benar-benar sesuaikan dengan tahapan-tahapan rehabilitasi. Kapan boleh nginjak, kapan harus pakai krek dulu, kapan boleh harus segera menggerak-gerakkan sendinya, sehingga dengan demikian tulangnya sembuh, tidak ada masalah baru baik di otot maupun sendinya. Gitu. Baik, luar biasa. Nah dok, ini terakhir nih dok ya, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa terkait tema ini dan tentunya juga tentang pencegahannya nih dok, silakan. Ya, jadi untuk mencegah patah tulang pada anak-anak itu ya dengan cara proteksi, tapi proteksi pun tidak bisa kita lakukan dengan apa-apa, tidak boleh terus kamu nggak boleh main, nggak boleh lari-lari, nggak boleh, itu nggak bisa karena masa anak-anak itu nggak akan bisa terulang. Benar gitu dok. Ya. Jadi biarkan dia sosialisasi, biarkan mereka bareng berkumpul dengan teman-temannya aktivitas, karena bagaimanapun juga dengan aktivitas tersebut akan meningkatkan kepadatan tulang gitu. Nah, sebagai orang tua selain kita cukup dengan mengawasi, dengan memberikan nasihat, hati-hati kalau begini nanti kemungkinan bisa patah, bisa kesleo gitu kan. Tetap bekali anak kita dengan nutrisi yang baik, dengan nutrisi yang suplemen kalsium yang baik ya, dan makanan-makanan yang sehat ya. Dan kalau kita bisa sebagai orang tua ataupun lingkungan sekitarnya juga jauhkan anak-anak dari asap rokok, karena asap rokok juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang gitu kan. Nah, jadi intinya kalau untuk mencegah patah tulang ya kita tidak bisa terlalu over, karena sekali lagi anak-anak itu memang kodratnya itu aktif. Sudah biarkan dia aktif, biarkan dia menjalani masa kanak-kanaknya yang nggak akan terulang lagi. Tapi kita sebagai orang tua melakukan fungsi kontrol dan memberikan fungsi berupa nutrisi yang baik pada anak-anak. Gitu. Dan kalau terjadi kejadian ada patah, adalah segera lakukan dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat supaya hasilnya juga baik ya, untuk supaya tidak ada komplikasi di belakangnya nanti. Nah, gitu. Pemirsa, intinya segera konsulkan ya. Jadi kalau anak terjatuh daripada
ke tukang urut ya, atau mungkin diobati sendiri. Lebih baik kita kan mencegah daripada mengobati, sebenarnya seperti itu ya. Walaupun nanti setelah diperiksa alhamdulillah tidak ada patah tulang, kan malah kita bersyukur seperti itu ya. Tapi iya, lebih tenang daripada kita sudah periksa ternyata kita sudah termasuk komplikasi yang dini karena tadi ada keterlambatan nih, seperti itu. Tentunya tadi pesan-pesan dari Dokter Arif ini sangat luar biasa sekali ya, ringkas, padat, dan juga berisi sekali. Dan tentunya di sini Dokter Arif menyampaikan memang kita harus melakukan penanganan yang tepat dari awal. Misalkan anak itu terjatuh, tentunya harus menjaga stabilitas tulang, seperti itu ya dokter ya. Walaupun misalkan tidak ada pengetahuan untuk bagaimana cara membidak, paling nggak menjaga agar kaki atau mungkin yang terluka tersebut itu tidak terlalu banyak melakukan gerakan seperti itu, dan segera saja langsung bawa ke fasilitas kesehatan. Dan tentunya itu jangan sampai ada mindset dikit-dikit kalau ke dokter itu mau operasi. Tidak semua patah tulang itu harus dioperasi ya. Justru di sini dokter ortopedi itu akan melakukan pemeriksaan detail ya. Kalaupun misalkan nanti ternyata adalah pilihannya konservatif seperti itu, tentunya di sini ada butuh kerjasama dengan rehabilitasi medik dan harus telaten juga ya untuk melakukan tindakan tersebut, begitu. Dan kita akan mengucapkan terima kasih kepada Dokter Arif. Terima kasih dokter atas ilmunya. Semoga dengan tayangan ini para mam atau para orang tua di sana lebih aware lagi ya dokter ya. Jadi bisa lebih dok, bisa lebih waspada lagi kalau misalkan ada kejadian anak patah tulang seperti itu ya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema baru setiap minggunya. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.